Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Anak-anak ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum sarapan? Nggak sempat, Bu. Telat bangun, Bu. Semangat juga untuk pelajaran ini. Semangat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ibu pimpin doa dulu ya. Kepada Diva silahkan pimpin doanya. Siap, berat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai belajar, ibu cek kehadiran anak-anak ibu dulu. Apakah ada teman-teman anak ibu yang sudah hadir pada hari ini? Ada semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Anak-anak ibu tahu nggak sebelumnya kita belajar? Minggu sebelumnya kita belajar apa? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak kita sebelumnya belajar apa? Ingat, Bu. Oke, Diva belajar apa Diva? Belajar perubahan wujud zat, Bu. Apa aja perubahan wujud yang terjadi pada zat itu? Ada membeku, mencair, ada mengumpul juga, Bu. Oke, apakah benar yang dikatakan Diva, Elsa? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Diva. Oke, hari ini kita belajar tentang jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak ibu bisa menyebutkan pengertian gaya, juga menyebutkan jenis gaya beserta contohnya. Kemudian anak-anak ibu bisa menganalisis bagaimana pengaruh gaya terhadap arah geraknya, terhadap bentuknya, dan juga terhadap gerak benda sendiri. Kemudian anak-anak ibu juga mampu menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap gaya, juga mampu bertanggung jawab, juga bekerja sama dengan kelompok nantinya. Juga anak-anak ibu nanti ibu minta ibu punya LKPD, anak-anak ibu mampu merancang percobaan. Ada bahan-bahannya nanti di sini, anak-anak ibu mampu melakukan percobaan itu ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita belajar, ibu punya video anak-anak ibu tonton dan perhatikan ya. Kami Oke, anak-anak ibu perhatikan ya. Pagi itu Budi ingin mengunjungi rumah Budi dengan mengendarai sepeda.
sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, Oke, anak-anak ibu lihat. Ada soal perhatikan saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? Jatuh ke bawah, Bu. Oke, kita lihat ya apakah benar jawabannya jatuh ke bawah. manakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memantul ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau Oke, berarti anak-anak ibu pernah lihat kan orang main basket? Nah, Bu. Nah, gambar tadi dia main basket kan? Iya, Bu. Berarti saat bola kita lempar ke ring, berarti jatuhnya ke Ke bawah, Bu. Kira-kira saat bola jatuh ke bawah itu dipengaruhi oleh gaya apa, anak ibu? Gaya gravitasi, Bu. Oke, gaya gravitasi ya. Nah, kemudian tadi anak-anak ibu ada lihat apa aja ya di video itu? Di sana tadi di video katanya ada gaya apa aja? Ada gaya Ada gaya otot, Gaya pertama. otot, Nah, di sana gaya- tadi gaya otot apa contohnya? angkat beban, Bu. Angkat beban. Kemudian ada gaya apa lagi? Gaya pegas. Gaya pegas. Gaya pegas itu tadi katanya terjadi pada apa ya? Contohnya tadi. Pada Saat sepeda, Bu. mengerem sepeda. Terus pada video tadi contohnya apa? Pada ketap. Ketapel, Bu. Nah, pegasnya itu di mana ya? Pada Di- ketapel itu. Di ketapel itunya, Bu. Di karetnya. Nah, di karetnya saat kita tarik, dia memanjang, kemudian saat kita lepas, dia kembali ke Semula. bentuk semula. Oke, terus ada gaya apa? Apa tadi ya? Kemudian ada tadi gaya yang merubah bentuk benda. Apa contohnya tadi? Kayak geser. Gaya dapat merubah bentuk benda. Tadi pada video ada dicontohkan saat Budi menendang bola kemudian mengenai Pas. vas. Nah, vasnya pecah, maka dia berubah bentuk. Terus saat anak-anak ibu main, anak-anak ibu ingat apa ya? Saat anak ibu pencet mungkin dia berubah bentuk atau gimana? Anak-anak ibu tahu plastisin? Tahu. Nah, di saat kita memencet atau memegang plastisin itu kita memberikan gaya. Nah, saat itu plastisin akan berubah bentuk. Kemudian tadi ada gaya merubah arah benda, mengubah arah. Kayak kita menendang bola. Kalau kita menendangnya ke depan, maka arahnya ke depan. Kalau kita tendang dia ke belakang, Ke belakang. arahnya ke belakang. Oke, sekarang ibu bagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Ibu punya KPD. Kemudian anak-anak ibu kerjakan ya. Di sini kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang gaya gesek. Kemudian kelompok 2 melakukan percobaan tentang gaya magnet. Nah, di sini pada gaya gesek ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu mobil mainan atau balok kayu kecil. Kemudian permukaan kasar, bisa seperti meja. Nah, meja ini permukaannya kasar nih, kemudian kayak kaca atau cermin. Itu permukaannya halus, licin. Kemudian kita ada buku yang dibentuk untuk kemiringannya. Itu yang menentukan gaya geseknya nanti. Ini untuk kelompok 1 ya. Kemudian ada kelompok 2 yaitu gaya magnet. Pun alat dan bahannya yaitu magnet batang. Anak-anak ibu ada bawa magnet batang. Ada, Bu. Kemudian ada peniti atau klip kertas atau paku kecil. Ada anak-anak ibu bawa. Ada, Bu. Kemudian pensil, penghapus, kertas, plastik dan juga wadah kecil. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan ya. Di sini ada hipotesis. Nah, hipotesis itu perkiraan kita bagaimana hasil percobaan kita nantinya. Adapun contoh dari hipotesis. Nah, di sini ibu punya contoh hipotesis.
Jika kertas diremas menjadi bola, jika kertas diremas menjadi bola, maka jatuhnya akan lebih cepat ke lantai dibandingkan kertas lembaran meskipun beratnya sama. Nah, itu contoh hipotesis yang akan anak-anak itu buat nanti, namun anak-anak itu sesuaikan dengan percobaannya ya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti anak-anak ibu presentasikan ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, itu anak-anak ibu ngisinya sesuai dengan percobaan yang anak-anak ibu lakukan. Nanti ibu minta anak-anak ibu presentasikan ke depan hasil kerjanya. Anak-anak ibu paham menggunakan alat dan bahan yang tersedia pada LKPD-nya? Paham, Bu. Jika paham dengan percobaannya, Paham, Bu. apa mana ibu sisa 5 menit lagi ya. Ya, benar, Bu. Silahkan kerjakan bersama kelompoknya. Oke, anak-anak ibu saudara yang selesai. Sudah, Bu. Siapa anak-anak ibu yang mau menampilkan hasil percobaannya ke depan? Saya, Bu. Oke, Elsa silakan ke depan. Elsa kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Melakukan percobaan gaya apa? Elsa. Gaya magnet, Bu. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gaya magnet. Adapun alat bahannya yang kami bawa kemarin ada magnet batang, peniti atau klip kertas sama paku kecil, pensil, penghapus, dan wadah kecil. Hipotesis kami yaitu jika magnet didekatkan pada benda tertentu, maka benda yang mengandung logam akan tertarik oleh magnet, sedangkan benda non-logam tidak akan tertarik. Adapun tabel pengamatan dari kami, yang pertama ada benda peniti atau klip ditarik magnet iya, ditolak magnet tidak, karena terbuat dari logam sehingga tertarik magnet. Yang kedua ada pensil atau kertas, ditarik magnet tidak, ditolak magnet juga tidak, karena bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada magnet kutub utara keduanya, ditarik magnet tidak, ditolak magnet iya, karena kutub sesama saling tolak menolak. Selanjutnya ada magnet kutub utara dan U dan S, ditarik magnet iya, ditolak magnet tidak, karena kutub berbeda saling tarik menarik. Analisis dari percobaan gaya ini yaitu gaya dapat menarik benda tertentu yang terbuat dari logam. Selain itu, magnet juga dapat saling tarik menarik atau tolak menolak tergantung jenis kutubnya. Dari percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa gaya magnet dapat menarik benda yang mengandung logam. Kutub sesama saling tolak menolak dan kutub berbeda saling tarik menarik.
Sekian kesimpulan kami, Bu. Oke, berarti dari hipotesis yang kelompok Elsa buat tadi hasilnya sesuai dengan hasil percobaan. Sesuai, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Elsa. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham karena sudah melakukan percobaan ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak ibu, berarti hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita apa? Kalian itu dapat berubah tanda. Tadi ada gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi. Kenapa ya, Bu? Lupa, Bu. Oke, Elsa, apa lagi Elsa? Apa kesimpulan pembelajaran kita? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bisa mengubah bentuk benda, arah benda, Bu. Terus apa lagi? Tadi kita sudah belajar macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas sama gaya apa nih, Kak? Apa ya, Bu? Lupa satu lagi, Bu. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar tentang gaya, yang dimana gaya dapat merubah gerak benda, arah benda, dan juga bentuk benda. Gaya itu sendiri yang kita pelajari tadi ada 5, sama ada gaya otot, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, dan juga gaya magnet. Nah, oke anak-anak ibu masih semangat nggak untuk belajar? Masih, Bu. Anak-anak ibu anak-anak ibu mau ice breaking nggak? Mau, Bu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, anak-anak ibu silakan berdiri. Semangat dong. Oke, udah ya. Oke, sekarang ibu punya soal. Silakan anak-anak ibu buka HP-nya dan ibu sudah kirimkan link. Ada ibu link ibu berikan, sekarang anak-anak ibu buka. Ya, Bu. Mulai Bu. Oke, bentar ya. Sana. Oke, anak-anak ibu udah mengerjakan evaluasinya. Tadi dari hasilnya ada ibu lihat anak-anak ibu yang nilainya di bawah KKM. Nah, anak-anak ibu yang belum yang nilainya belum memenuhi KKN, nanti ibu kasih tugas remedial dikerjakan di rumah ya. Ibu minta minggu depan untuk yang nilainya sudah di atas KKN, juga ibu kasih tugas, nanti ibu kirim ke grup WA orang tuanya.